Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ingin menjelaskan pertanyaan-pertanyaan saudara kita yang masuk di bawah kolom komentar, karena memang saya janji tayang videonya tanggal 23 bulan 5 ya 2024 jam 7.30 bagian Sulawesi Selatan, istilahnya bagian selatan. Jadi terhubung ini saudara kita yang di lapangan, karena pesan saya saudaraku ya, banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai adanya di dalam fasilitas di dalam ruangan RBW mengenai adanya dunia perwaletan. Karena apabila saudara itu sudah punya gedung rumah walet, berarti saudara sudah terjun di dunia perwaletan. Bahasa dunia perwaletan itu berarti bahasa meluas ya. Cara mengenal, cara mengetahui, cara mendalami, dan cara memahami tentang di dunia perwaletan itu, terutama mengenai adanya keinginannya walet. Apa itu keinginan walet? Keinginan walet itu ada di dalam ruangan RBW. Nah, apabila walet itu bisa beradaptasi di dalam, ya berkembang biak, begitupun juga adanya populasi koloninya sampai dia produktif. Nah, itu yang dimaksud walet sangat meluas pembahasannya mengenai adanya di dalam maupun bagian luar, di sekitar bagian luar bangunan gedung saudara ya. Jadi okelah saudara-saudaraku, itu pesan saya saudaraku ya. Kalau saudara sudah ada saran ya, jangan diadakan panen pemaksaan, karena soalnya kita yang menginginkan sesuatu adalah populasinya dulu. Tetapi bahasa panen itu saudaraku, saya sudah katakan tidak jadi masalah kalau saudara mau panen ya, bukan dari 50 ke atas atau 100 ke atas, 10 pun ke bawah bisa dipanen. Tetapi kita butuhkan dulu adanya namanya bahasa populasi, koloni, perkembangbiaknya, produktifnya walet, supaya walet itu bisa kedepannya tambah meningkat. Apabila wattnya tambah meningkat saudaraku, berarti yakin saja sarang pun juga akan tambah banyak. Nah, kalau sarang tambah banyak berarti saudara akan mendapat hasil yang diinginkan, bahasa puas. Oke? Nah, jadi ini ada pertanyaan saudaraku, saya mau angkat lagi ya. Ada ini pertanyaan di bawah ini yang saya mau angkat, karena ini yang di atas saya sudah jelaskan 2 hari yang lalu, dan saya akan jelaskan yang bagian bawah lagi. Jadi begini saudaraku ya, tolong dicamkan baik-baik saudara, supaya ada ilmu yang bisa kita resapi, kita ambil ya. Karena penjelajah 75 akan memberikan inspirasi ke saudara, supaya saudara itu bisa mengambil langkah, bisa melakukan di dalam ruangan RB saudara, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, supaya waletnya bisa berkoloni. Bahasa koloni itu berarti sudah banyak. Jadi okelah saudaraku, saya akan bacakan. Izin nanya lagi guru, ukuran RBW saya 4x8, tanpa monyet LMB 40x50 meter, lubang poin 220x220, tidak ada namanya sekat lar. Maksudnya saudara kita ini tidak menggunakan sekat lar ya. Jadi apa perlu disekat guru? Apa perlu disekat guru? Mohon bantuannya guru. Gedung saya sudah lumayan lamanya. Tidak ada perkembangannya. Depan LMB ada pohon pinang. Jaraknya pohon pinang itu kurang lebih 12 meter. Apakah mengganggu atau tidak? Mohon petunjuknya guru, mohon dibantu. Nama channel saudara kita ini Abik. Ini saudara kita ini Abik, pernah saya angkat penjelasannya yang pernah saya katakan saya meminta mengenai adanya gedung rumahnya yang dilengkapkan. Saya ingat itu saudaraku. Jadi mungkin saudara, wah ini penjelajah 75 masih ingat saya punya pertanyaan. Ya, saya sudah katakan saudaraku, karena semua pertanyaan saudara itu yang pernah saya angkat semua ada di konsep di buku-buku saya. Ini yang sering masuk mengenai adanya bahasa sharing, bahasa berkomentar, bahasa pertanyaan-pertanyaannya memang perlu. Itu saudaraku ya.
Jadi oke lah, saya akan menjelaskan ya secara mendetail mengenai adanya bangunan saudara ini, karena saudara ini memohon bantuannya, dan ini perlu diperhatikan saudaraku, karena bahasa memohon itu berarti bahasa tolong bang, ya dibantu. Nah itu saya sudah katakan saudaraku, saya itu siap membantu saudara ya sesuai dengan ilmu yang saya miliki, ya ilmu yang saya rasakan selama saya terjun di dunia perwaletan ya. Jadi begini saudaraku, saudara ini punya gedung 4x8. 4x8 itu berarti bahasanya 4 lebar panjang 8 meter. Saudara tanpa monyet, saudara tidak menggunakan monyet. Tanpa monyet berarti monyet itu poin ya. Saudara tidak menggunakan poin di LMB 40 kali 50 meter lubang poin. Berarti saudara ini salah sedikit kalau tidak salah ya, apakah saudara melubangi dari di bawah atap atau di belakang atau di samping dinding ya, yang bisa jadi saudaraku ya, walau alam. Yang jelasnya saudara tidak menggunakan bahasa apa ya di sini. Monyet itu berarti posnya, poinnya. Nah, terus 220 kali 220 tidak ada namanya sekat. Nah, 220 kali 220. Lubang ini, lubangnya saudaraku terlalu kebesaran. 40 kali 50 meter. Ya. 40 kali 50 cm. Di sini ya, LMB 40 kali 50. Saya sudah katakan saudaraku, memang di sini kan sudah terbukti saudaraku ya. Kenapa? Sudah lama bangunannya tidak ada perkembangan. Ini ukurannya 40 kali 50. Ini saudaraku sulit dihuni walet. Yang kedua, namun ada biasanya, tetapi lebih condong itu yang ukuran yang sering saya paparkan di bawah kolom komentar mengenai adanya 27 tinggi, panjang 70. Standar 70 sampai 1 meter, berarti 100 cm, bahasanya 1 meter. Jadi saudara, karena di sini sudah terlanjur, saudara sudah tidak ada perkembangan, tidak ada kemajuan karena sudah kelamaan bangunannya. Ini lubangnya saudaraku, kalau memang tidak ada yang tangani, tolong dirubah. Ambil ukuran LMB, gunakan LMB itu ukuran 27 ketinggian, dan saudara di sini 50 tambah panjangnya kalau perlu 70 sampai 80 saudaraku. Ya. Nah, itu supaya di situ juga cahaya kurang masuk. Dan begitupun juga adanya mengenai burung hantu. Karena dia agak mengecil lagi dia punya lubang, ya. Jadi saudara lakukan itu. Rubah itu lubangnya saudaraku, karena di sini tidak ada perkembangan, sudah kelemahan bangunannya, tidak ada kemajuan. Bahasanya gitu-gitu terus. Jadi sekarang lakukan ini yang saya maksud, kita sudah bisa mengambil langkah. Nah, ikuti panduan penjelajah 75. Oke, saudaraku, ini Abi, ya lakukan ya, ambil ukuran 27 itu ketinggiannya saudaraku, tingginya 27, panjangnya itu ini kan 50, usahakan tambah di situ sampai 70 atau 80. Panjangnya itu LMB itu berarti lubang masuknya burung. Nah, terus lubang poin di sini 220 kali 40 kali 50 lubang poin. Nah, betul itu bahasanya LMB saudaraku. 220 kali 220. Ini 220 kali 220 saudaraku, ini di sini kan bahasanya di sini saudara ya, tanpa menggunakan monyet. Bahasanya monyet itu berarti poin. LMB monyet, LMB 40 kali 50. Lubang poin 220 kali 220. Ini lubang poin 220 kali 220. Ini saudaraku gimana ini? Pertanyaannya sebenarnya ini, karena di sini kan saudara, kan ini saya pindahkan pertanyaan saudara ke buku ini. Saya pindahkan ya. Di sini kan saudara poin 220. Saya ulang ya, 4 kali 8 meter, 4 lebar 8 meter tanpa monyet LMB
lubang masuknya ya. LMB itu saudaraku berarti lubang masuknya burung walet 40 kali 50. Ini 40 kali 50 LMB, berarti lubang masuknya 40 kali 50 meter, istilahnya sentimeter. Lubang 40 kali 50, lubang poin 220 kali 220. Tidak ada namanya sekat lar. Begini saudaraku ya, usahakan saudara adakan sekat lar di situ bagian ke bawah. Gunakan sekat lar. Bahasa sekat lar itu ada contoh, sering saya perlihatkan saudaraku gambarannya yang sering saya perlihatkan di video. Adakan sekat lar, kosongkan itu 80 cm ya. Yang lainnya itu sekat full. Karena ada itu, coba telusuri video saya saudaraku, lengkap itu di situ. Ada itu memperlihatkan gambarnya. Baik mengenai adanya ukuran ventilasi, ukuran LMB, begitu pun juga ukuran yang jalan masuknya burung dari lubang dari atas LMB masuk ke bawah, baru burung itu membelok ke yang 80 cm ukuran pintu. Gitu kosongkan itu. Adakan sekat lar full yang lainnya, kan di sini 4 meter. Berarti saudara itu sekat itu 3,2, maksudnya 3 meter 20 cm, sisa 80 cm saudara sisakan di situ. Jalan masuknya burung ke ruangan di dalam inap, ruangan inap masuk dalam, dari arahnya ke lubang terjun. Ya sudah paham saudaraku ya, karena coba telusuri itu video saya saudaraku, ada itu yang saya perlihatkan gambarnya. Ya, nah itu langsung itu. Apa perlu disekat guru? Ya, perlu. Itu tadi, apalagi di sini lubang LMB-nya saudaraku luas. Ya, luas. Panjangnya kurang tetapi luas. Nah, luas ya. Ini bahasa poin kalau tidak salah saudaraku ya. Ini 220 berarti poinnya. Ini ya. LMB lubang masuknya burung 40 kali 50, lubang poin. Lubang poin ini berarti yang turun 2 meter 20 kali 2 meter 20. Berarti 2 meter. Sudah bagus ini saudaraku. Ya. Sudah bagus. Tetapi lebih condong kalau seandainya saudara mengambil itu 2 meter 50. Tapi tidak jadi masalah. Ini sudah standar, tidak jadi masalah. Karena ukuran saudara di sini, ukuran bangunan saudara hanya 4 kali 8, sudah bagus itu saudaraku. 2 meter pun sudah bisa, karena ukuran bangunan itu standar 4 kali 8 ya. Nah, terus jadi mengenai di sini pertanyaan saudara, karena ada di sini mengenai adanya itu depan LMB ada pohon pinang, jaraknya kurang lebih 12 meter. Itu bahasa itu 12 meter saudaraku, itu jauh. Jauh tidak jadi masalah itu, tidak usah dipersoalkan itu mengenai adanya itu pohon pinang itu 12 meter itu jauh. Nah, jauh itu, sedangkan 7 meter itu masih bisa walet itu bisa membelok. Ya, tidak usah dipermasalahkan mengenai adanya itu pohon pinang saudaraku, karena itu jauh. Walet itu bisa membelok. Yang penting ada suara bunyi di situ. Bahasa suara itu ya suara pemanggil. Ya, itu. Nah, itu gunakan itu saudaraku yang saya katakan tadi, roba lubang LMB-nya itu 27 kali 80, yang 50 itu usahakan ditambah lagi panjangnya. Ya, tingginya itu 27, panjangnya itu usahakan kita tambah ya saudaraku ya. Usahakan saudara roba. Nah, itu. Begini saudaraku, karena ada gambar di sini ya. Yang sering saya perlihatkan lebih memahami lagi ya. Ini saudara ya. Ini sering saya perlihatkan yang mengenai adanya LMB. Saya dekatkan saudaraku ya, saya dekatkan. Ini LMB saudaraku ya. Ini 27 ya. Jadi dia punya bahasa gini. Ini 27 saudaraku ya ini. Nah, 27 kali 1 meter bisa. Ini panjang ini. Ini tingginya 27 naik. Ini tinggi ini 27. Nah, itu saudaraku ya, jadi panjangnya apakah saudara mengambil panjangnya 80 cm atau 95 atau 90 atau sekalian 100 cm, 1 meter. Nah, itu. Kalau sekat lar saudaraku sering saya jelaskan, ini sekat lar. Ini sering saya angkat ini mengenai adanya ini saudaraku. Ini yang kita sisakan saudaraku, ini kan anggaplah ini 4 meter. 4 meter ini dari cor ya, ini cor di atas yang pinggir tembok dengan ini cor yang ini
saudara sekat pool di sini 3 meter 20. Kan ini kan ukuran 4 meter bangunan saudara. Ini saya dasar ya. Ini saudara sisakan 80 cm ukuran pintu, ukuran kusen. Di sini burung belok masuk, gelapkan supaya itu walet enak di dalam, leluasa karena gelap. Jangan dibikin terang di dalam saudaraku ya. Jangan terlalu banyak kamar-kamar supaya walet itu cepat beradaptasi, cepat berkembang biak di dalam. Nah, terus adakan ini sekat dari bawah lantai ke plat di atas, maksudnya di atas sirip. Full, jangan sekat setengah. Bahasanya sekat setengah kayak gini, sekat gantung setengah. Usahakan dari atas ke bawah full. Nah, sisa ini saudara sisakan ya. Nah, jadi saudara paham apa yang saya jelaskan mengenai adanya sekat, begitu punya lubangnya saya jelaskan ini mengenai adanya siapa ya, kasdik, bukan kasdik, abik. Ya, kalau kasdik itu kan dasar itu kasulbar ya. Nah, ini saudara kita ini abik ya. Jadi tolong saudaraku ya, lakukan itu langkah-langkah yang saya perjelaskan mengenai adanya itu LMB-nya. Karena itu walet itu sangat sulit beradaptasi kalau LMB-nya itu luas LMB-nya, panjang kali lebar, panjang kali tinggi maksud saya. Nah, apalagi saudara tidak menggunakan sekat. Bahasa sekat itu berarti membendung itu pantulan cahaya. Itu yang saudara gunakan itu supaya walet itu bisa beradaptasi dalam. Tidak usah terlalu banyak kamar saudaraku, karena ukuran saudara di sini 4x8. Kalau saudara menggunakan seumpamanya media baskom ya, lantai pertama, lantai 2, ya jelasnya per lantainya saudara menggunakan baskom di sini karena 4x8, berarti saudara menggunakan baskom kurang lebih sekitar 36 sampai 40. Tidak apa-apa lebih. Dan baskom besar saudaraku, jangan baskom kecil. Karena kalau baskom kecil itu gunakan 36 per lantai kalau satu lantai, tetapi kalau tambah lagi ya itu yang jelasnya per lantainya 36. Di situ saudara gunakan baskom yang besar supaya jangan cepat itu airnya menguap. Jadi saudara isi tanah liat atau tanah sawah supaya dia bisa mencapai itu kelembaban. Maksudnya cepat mencapai kelembaban, dingin hawanya itu tanah saudaraku. Yang penting jangan tanah yang sudah dikelola semacam kayak batu bata, batu merah itu kan sudah dibakar. Sudah beda bawaannya itu. Ya, nah, itu pesan saya saudaraku. Kalau saudara mau berkoloni olehnya, kalau mau berkembang biak. Nah, itu saudaraku ya. Jadi saudara itu lakukan itu langkah. Jadi bagaimana supaya saudara itu bisa memahami mengenai adanya itu. Ya, semacam itu tadi ya saudara. Karena sudah di sini kalau memang saudara menggunakan supaya media baskom itu usahakan yang baskom besar. Itu baskom yang jelasnya ukuran 10 ke bawah saudaraku, 10 sampai 5 ke 10 itu ukuran itu baskom yang digunakan. Nah, beda kalau 10 ke yang jelasnya bukan 12 ke bawah ya, 12 meter ke bawah panjangnya bangunan itu yang kita gunakan adalah 36 bisa itu kita gunakan baskom. Sisa saudara itu jejer itu baskom bagian pinggir. Jangan juga terlalu rapat di pinggir. Kalau saudara menggunakan media baskom, jangan terlalu rapat di pinggir saudaraku ya. Kurang lebih sekitar 50 cm dari pinggir dinding jejer ke sana. Ya, keliling itu bangunan. Nah, saudara mau menggunakan di tengah juga tidak jadi masalah. Tetapi hati-hati kalau di tengah saudaraku, karena biasa itu kan ruang gelap, nanti saudara itu nabrak itu baskom ya. Tetapi kalau saudara sudah hafal kan tidak jadi masalah, aman-aman saja. Ya. Nah, kan itu ruang gelap. Nanti saudara itu masuk itu lupa itu bahwa ada baskom di situ. Nanti saudara itu injak. Nah, itu. Jadi usahakan saudaraku ya, usahakan supaya kelembabannya bisa tercapai. Nah, bahasa kelembaban itu yaitu bahasa air, media air. Nah, terkecuali saudara menggunakan kolam, nah, bisa juga silakan isi saudara itu semacam kolam itu sama, isi juga tanah liat saudaraku, sama, tidak ada bedanya. Nah, hanya kalau menggunakan kolam ya, media kolam bahasanya. Jadi saudara usahakan itu ya saudaraku mengenai adanya ini, karena sudah lama saudara ini sudah bahasanya di sini. Ini abik ya. Sudah lama tidak ada perkembangan. Ini ya, sudah lama, sudah kelamaan, sudah lamanya, sudah lumayan lamanya. Maksudnya sudah lumayan lamanya berarti sudah lumayan lamanya, sudah lama. Nah, tidak ada perkembangannya. Nah, karena tidak ada perkembangan saudaraku,
rubah posisi, ikuti petunjuk penjelajah 75, insya Allah. Nah, kalau memang masih ada kendala kalau saudara itu sudah melakukan aktivitasnya lagi di situ, tidak apa-apa, sharing lagi. Nanti saya kasih arahan, seumpamanya sudah melakukan, tetapi jangan langsung baru 2 bulan, 1 bulan, 2 bulan langsung cepat itu. Bersabar ya, kalau sudah dalam saudaraku, jangan langsung tiba-tiba. Bahasa baru 1 minggu langsung meledak walletnya, wahai. Sabar ya saudaraku ya, bersabar. Yang penting sudah dilakukan itu apa yang saya katakan, dan sisa saudara sabar-sabar. Sisa cukup saudara itu memantau dari luar, melihat-lihat burungnya masuk, yang penting sudah dilakukan semua itu. Tetapi pesan saya saudaraku, kalau saudara melakukan aktivitas di dalam, usahakan matikan semua suara, media suara dimatikan semua kalau saudara beraktivitas di dalam kerja. Tetapi gunakan waktu kerja saudaraku. Kalau saudara mau merubah bagian dalam, istilahnya bahasanya mau kerja, saudara mau beraktivitas, mau bekerja di dalam, ya melebihi dari 1,5 jam itu ke atas, usahakan saudaraku ya. Tetapi lihat waktu kerja, masuk jam 8, jangan keluar sampai jam 12 saudaraku. Cukup kalau perlu sampai jam setengah 10. Anggaplah 2 jam lah saudara kerja. Seperti kalau saudara buka sarang wallet, ya. Tetapi kalau walletnya belum ada, tidak apa-apa, kerja saja di situ. Kalau belum ada wallet, tetapi kalau sudah ada wallet genap, ya 5 ke atas, hati-hati. Hati-hati saudara, kalau masih rawan itu wallet itu, kalau saudara terlalu kerja sekali dalam, jadi saudara itu tidak usah kerja 1 hari full, ya, sampai jam 10 atau setengah 10, jam 10 lah. Saudara istirahat, berarti 2 jam, ambil waktu. Nah, kalau memang belum selesai, besok lagi baru masuk. Jangan bahasanya sudah makan siang, istirahat saudara, makan siang lanjut kerja lagi setelah jam 1 atau jam 2 sampai sore, tidak usah. Kalau sudah ada burung, besok lagi masuk lagi jam kayak gitu tadi, jam 8. Nah, keluar jam gitu tadi. Nah, sampai selesai saudara. Karena kalau bahasa sekat itu tidak lama jadi kerja kalau sekat saudara. Ya, malahan kalau sekat itu boleh dikata bahasanya itu biar itu balo aja, dikasih berdiri, baru kita gantungkan karpet yang kayak plastik itu ya, warna hitam. Tidak lama gitu kalau sekat, ya. Begitu juga bahasanya itu yang mengurangi itu loban, tidak lama juga itu. Nah, yang paling susah itu saudara yang agak lama itu yang bikin kolam di dalam, apalagi kolamnya luas. Nah itu saudaraku ya. Jadi saudara itu harus profesional mengenai di dalam ruangan RBW, mengenai adanya di dalam ruangannya si wallet ini. Karena wallet kita pikirkan juga wallet, selamatkan wallet saudaraku ya. Kalau saudara ingin sukses, ya, karena di sini lama saudaraku Abi. Ya, jadi saudara Abi lakukan itu ya. Nah, dan ini saudara Abi, karena ini sudah 2 kali, kalau salah sudah 2 kali saya angkat pertanyaannya ya. Kalau bukan 2 kali, 3 kali ya. Yang jelasnya mana pertanyaan di bawah komentar lain yang saya angkat. Ini saudara, ini harus sabar-sabar saudaraku ya, sabar-sabar, jangan terlalu terburu-buru nafsu. Yang penting sudah aktif, bersabar dulu. Nah, ibaratkan gini, semacam on perdana itu, pengecetan pertama itu 3 bulan, ada juga yang 4 bulan, ada yang 5 bulan. Ya, jangan langsung bahasanya kayak daun talas, langsung sekejap itu air itu basah langsung turun, itu langsung kering. Begitu juga bahasanya tidak semudah itu membolakkan telapak tangan saudaraku kalau wallet dihadapi. Jangan langsung sudah dikira langsung tiba-tiba menunggu hasil. Jangan, sabar dulu. Ya, itu. Nah, justru di situ kalau tidak ada kesabaran saudaraku, lebih berat kita hadapi itu daripada itu wallet. Lebih berat kita hadapi saudara daripada wallet. Kalau bahasa itu langsung ini. Sabar, yang penting sudah optimal semua, santai, jangan terlalu diobrak-abrik terus. Selalu berpikir apanya lagi. Wah, itu yang bikin rumit itu wallet. Tidak mau beradaptasi. Karena itu bahasanya itu selalu timbul di benak pikiran. Siang malam itu, mungkin gini, kan itu hal kenapa itu wallet selalu kirim-kirim, tidak mau masuk, keluar, tidak mau tinggal. Tidak usah kita hiraukan lagi itu saudaraku. Jangan terlalu beban pikiran di situ. Yang penting sudah aktif semua. Ya, sudah optimal bagian di dalam, bagian ideal sudah diidealkan semua, bagian ventilasinya, suhunya. Begitu juga suaranya di dalam, ya. Dan begitu media-media airnya, kolam atau baskom atau mesin pengaput. Dengan itu juga mengenai adanya lar, ya, sekat lar antar lubang antar ruang.
begitu juga LMB sudah aktif semua. Nah, gelapkan ruangannya, jangan terang. Itu kalau saudara menggunakan ventilasi pipa usahakan sambung. Ada itu foto dia saya punya video di saya punya di video saudaraku, perhatikan coba itu disambungkan pipa. Itu 50 cm dari elbow, sambungannya ke bawah itu warna abu-abu. Ya itu lakukan, contohkan itu saudaraku. Gelap itu ruangan. Mau mengambil pamannya 50 ke 55 bisa. Nah, kan ini kita menggelapkan ruangan supaya wali itu cepat menghuni itu ruangan, cepat mengenal tempat itu. Dan apabila gelap itu ruangan, lembab, suhunya juga bagus, baru aman, insya Allah burung cepat beradaptasi di dalam itu. Burung itu cepat tinggal. Dan begitu pun juga adanya walet liar, ya. Walet liar itu apabila dia masuk itu aman di dalam, insya Allah cepat juga dia tarik itu. Tetapi satu saudaraku, biar optimal semua di dalam, saudara sudah rubah semua di dalam, tetapi saudara itu selalu keluar masuk, sama hanya bohong. Biar saudara optimalkan, biar saudara idealkan semua apa yang saya katakan, tetapi saudara keluar masuk sama aja bohong. Kembali lagi seperti dulu, seperti yang tidak ada perkembangan. Salah sedikit burung yang tadinya datang itu saudara di dalam, karena ini masih on perdana pemain sudah dikerja, justru walet itu ada bahasa trauma. Kalau panik masih ada harapan, panik itu kaget, besok atau lusa datang lagi. Tetapi kalau trauma itu tidak akan kembali lagi selama-lamanya. Trauma. Nah itu gimana caranya supaya walet itu bisa cepat tinggal di dalam, bisa betah. Apabila walet masuk di dalam ruangan saudara, dia bisa betah di dalam sampai dia bisa berkembang biak. Nah itu yang kita inginkan saudaraku. Jadi jangan saudara itu langsung sudah dikerja langsung tiba-tiba mau ini, ya sabar saja saudaraku. Memang walet dihadapi saudaraku itu memang bertahap, ya bertahap. Itu justru itu yang banyak yang bahasanya bongkar pasang bangunannya, karena mungkin tidak kesabaran. Baru 1 tahun dia punya bangunan langsung dia mau meledak, tidak bisa saudaraku. Kita harus sabar memang, karena walet itu justru selalu saya katakan tidak semudah itu memulihkan telapak tangan. Ini bukan daun talas saudaraku. Memang itu butuh perjuangan kalau walet dihadapi, butuh kesabaran, doa. Nah, begitu juga banyak keluh kesahnya, banyak bahasa tantangan di luar kita hadapi semacam itu, bahasa-bahasa dari luar masuk di telinga. Dan pesan saya saudaraku, apabila saudara ngikut konten tutorial saya, ya anjuran saya saudaraku yang mohon maaf, bukan saya tidak menghargai teman-teman di luar, ya sebagai konsultan ya yang perancang yang mendesain. Kalau saudara ngikut konten saya ya, jangan dicampur adukan dengan pemahaman saudara-saudara kita di luar, karena sudah lari itu beda itu saudaraku, beda. Mungkin saudara sudah ikuti saya ada lagi bahasa di luar, bahasanya bajak guru. Ada yang bisa kita menggunakan bajak guru, ada yang tidak bisa menggunakan bajak guru. Ya, kalau pelajaran itu semacam sekolah itu banyak guru lebih bagus, tetapi kalau di walet itu banyak guru justru bingung sendiri saudara. Tetapi dilihat juga yang mana yang kita saudara bisa ikuti. Bagus kalau guru itu yang bisa membuktikan, tetapi kalau saudara ngikut di situ akhirnya ujung-ujungnya juga tambah galau, tambah stres. Itu yang ditakuti saudaraku ya. Nah itu. Jadi saya enggak pernah melarang jangan ngikut ini. Justru selalu saya katakan perlu kita enggak apa-apa kita ambil pemahaman saudara kita, tetapi perlu saudara dulu saring. Ya. Nah, justru selalu saya katakan apabila ada pertanyaan yang saya ulang ya, apabila ada pertanyaan yang membingungkan ke saudara, istilahnya bingung menghadapi itu pertanyaan dari luar, ada bahasa tidak bagus itu kalau seumpamanya kita gunakan ini, coba gunakan ini. Nah, itu yang paling rumit. Kalau saudara itu tidak memahami dulu langsung melakukan itu, langsung mengambil langkah, ya hanya bahasa berpikir, iya betul mungkin bagus itu ya. Nah sampai saudara melakukan, jangan, hati-hati saudaraku. Justru selalu saya katakan kalau walet kita hadapi itu harus kita tenang. Ya jangan gegabah, jangan bertindak ceroboh. Kalau walet mau dihadapi, harus betul-betul memahami walet, harus kita itu tenang. Kita harus profesional di dunia perwaletan, memahami itu walet. Jangan asal bertindak, itu yang paling fatal ujung-ujungnya saudaraku ya. Nah, itu pesan saya, karena kebanyakan saudara-saudara kita itu bongkar pasang bangunannya kan adanya itu. Yang mana yang saya maksud adanya itu yang bahasa yang banyak bahasa di luar yang masuk di telinganya.
Nah, itu apalagi seumpamanya ada yang bahas, oh saya punya adik, seumpamanya saya punya adik, wow berkilo-kilo itu sarannya itu diambil, dia bikin begini, dia roba ini, saudara saya akan kayak saudara kayak dihipnotis itu, terpengaruh, berubah lagi bangunannya. Gara-gara itu tadi bahasa belum tentu. Banyak saya dengar saudaraku itu bahasanya di sana itu panennya itu 3 kilo 4 kilo, padahal panennya itu tidak sampai setengah kilo. Jadi hati-hati juga di bahasa saudaraku. Banyak pengaruh juga itu di luar, belum tentu. Jangan, hati-hati. Ada bahasa itu baru 5 bulan panen 1 kilo. Hati-hati saudaraku. Jangan tertipu daya di bahasa-bahasa di luar. Hati-hati, karena walet itu tidak semudah itu. Ya, kalau bahasa di luar itu bahasa gitu itu bisa bahasanya bisa diakali. Jadi saudara itu harus profesional. Bahasa profesional betul-betul saudara itu harus menyaring dulu, jangan mengambil langkah. Jangan tiba-tiba saudara itu mengambil tindakan, langsung bekerja di bangunannya tidak berpikir dulu. Justru saya katakan saudaraku, apabila saudara mau sukses, pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dipecahkan di benak pikiran saudara, di naluri saudara, tolong ya. Tolong saudara konsultasi dengan saya. Saya akan berikan masukan mengenai adanya pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa saudara terima. Namun saudara terima tapi membingungkan. Karena ada beberapa pertanyaan masuk seumpamanya ada dari luar, dari kiri, dari kanan, dari belakang muka ada. Oh bagus begini bang, gunakan ini aroma ini, banyak itu saudaraku, hati-hati. Jadi saya selalu katakan saudaraku, saya mengingatkan aja ya. Namun saya sudah katakan, kalau saudara mau melakukan itu kan hak saudara, bukan hak saya. Hanya saya itu meluruskan, ya, memperbaiki. Ya itu bahasa saya itu bagaimana caranya supaya saudara itu tidak terlalu rumit tetapi dapat hasil. Tidak terlalu banyak biaya, agak kurang biaya, tidak terlalu rumit pekerjaannya. Karena saya bahasa, kalau saya terjun di dunia walet saudaraku, bahasa terjun di dunia walet saya itu orangnya itu pemain alami. Beda, saya sudah katakan, saya sudah perlihatkan, ya saya itu alami, tetapi kelihatan hasil dari itu. Ya, paham saudara apa yang saya katakan, apa yang saya maksud? Mudah-mudahan semua yang saya paparkan, semua saya berikan motivasi, inspirasi ke saudara. Mudah-mudahan ada hikmah yang saudara bisa petik di situ. Namun sedikit, tetapi jangan dianggap remeh sedikit saudaraku. Tidak ada bahasa banyak tanpa sedikit. Dan mulanya itu sedikit sampai besar. Begitu juga manusia, mulanya dulu kecil dulu sampai besar. Itu begitu semua saudaraku. Saran walet pun juga begitu, dari kecil dulu sampai besar, tidak langsung jadi besar, bertahap. Begitu juga adanya namanya usaha, dari pelan-pelan dulu, jangan langsung mau besar. Itu ujung-ujungnya nanti kalau salah-salah nanti jatuh. Bagus kalau jatuh tidak ketimpa tangga, tapi kalau jatuh ketimpa tangga juga, itu fatal ujung-ujungnya saudaraku ya. Jadi saudara paham apa yang saya katakan, apa yang saya maksud, apa yang saya utarakan. Saya sudah jawab pertanyaan saudara kita ini mengenai adanya ABIK. Lakukan itu saudaraku, mengenai LMBJ roba itu. Karena tidak ada perkembangan saudara, tidak ada perkembangan gedung saudara, sudah kelihatan. Roba itu. Yang kedua mengenai adanya sekat lar, lakukan itu saudaraku. Saya sudah perlihatkan tadi gambarnya. Dan ikuti konten tutorial saya kalau saudara ingin mau sukses, kalau ingin sukses. Dan insya Allah saya akan pandu saudara, saya akan tuntut saudara supaya saudara bisa melihat apa yang saudara inginkan. Oke, terima kasih banyak saudaraku. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah terselip karena saya manusia biasa adanya saya gini. Mudah-mudahan saudaraku mohon tolong ya, yang baiknya kita ambil, yang tidak berkenan jangan di